Pantas Rusia tak gentar meski AS dan NATO dukung Ukraina. Rupanya ada negara-negara ini yang siap bela Rusia jika perang terjadi. Bantuan militer besar-besaran telah tiba di Ukraina dari negara-negara NATO di tengah ancaman invasi Rusia. Jika invasi Rusia benar-benar terjadi, dipastikan negara-negara NATO dan Amerika Serikat akan berada di pihak Ukraina. Lantas, negara mana saja yang akan mendukung Rusia? Melansir The Eurasian Times, Jumat 28 Januari 2022. Rusia memiliki kelompok pro-Rusia dan bahkan pasukan di wilayah Donbas, Ukraina, yang telah lama dituduh menyebabkan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Kelompok ini adalah mayoritas orang berbahasa Rusia. Jika terjadi perang, wilayah ini mungkin akan menjadi yang pertama memberikan dukungan di belakang Rusia. Lalu ada Collective Security Treaty Organization atau CSTO, sebuah blok militer yang mirip dengan NATO. CSTO pada dasarnya adalah aliansi keamanan yang terdiri dari bekas Republik Soviet. Jika diserang, 6 negara yang membentuk CSTO, Rusia, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan kemungkinan besar akan saling membela. Karena penarikan tiba-tiba pasukan Amerika dan Afghanistan dan pengambil alihan oleh Taliban, kekhawatiran keamanan di antara negara-negara Asia Barat telah meningkat, yang menyebabkan negara-negara tersebut berpihak ke arah Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menggunakan kesempatan itu ketika protes meluas di negara paling makmur di kawasan itu, Kazakhstan, dengan mengerahkan pasukan untuk membantu pemerintah. Tindakan ini telah memulihkan kepercayaan negara-negara CSTO di Rusia dan aliansi secara keseluruhan. Terlepas dari kenyataan bahwa organisasi tidak dirancang untuk terlibat dengan masalah internal, beberapa atau semua mitra ini pasti akan bergegas membantu Presiden Putin jika Rusia menginvasi Ukraina. Negara lain di kawasan Kaukasus, Azerbaijan atau non-CSTO juga diperkirakan akan mengabaikan seruan untuk bangkit melawan Rusia jika terjadi konflik. Pada tahun 2020, Presiden Rusia menengahi gencatan senjata antara Armenia dan Azerbaijan yang memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh. Sementara seluruh dunia meminta mereka untuk mengakhiri perang. Itu hanya intervensi Putin yang menghasilkan fakta gencatan senjata, meskipun itu dipuji sebagai kemenangan Azerbaijan. Selanjutnya, pasukan Rusia ditempatkan di dalam dan di sekitar wilayah yang disengketakan untuk menghindari konflik etnis lainnya. Jadi, hampir pasti Azerbaijan tidak akan bergabung melawan Rusia meskipun juga tidak mendukungnya secara terbuka. Bergerak lebih jauh ke Timur Tengah, Iran adalah salah satu negara yang akan mendukung Rusia. Setelah kesepakatan nuklir gagal, Rusia secara konsisten mendekati Iran. Sementara ketegangan telah meningkat selama bertahun-tahun antara AS dan sekutunya di satu sisi dan Iran di sisi lain. Rusia telah memasok senjata dan telah bekerja sama dengan Iran dalam perang Suriah. Yang paling penting, ekonomi terbesar di dunia, China, adalah mitra utama Rusia. Moskow telah memperdalam kemitraannya dengan Beijing selama bertahun-tahun, sementara ketegangan antara Barat dan China terus meningkat. China dengan tegas meminta AS untuk mengesampingkan mentalitas perang dingin dan menganggap serius masalah keamanan Rusia. Jika terjadi konflik, China pasti akan mendukung Rusia. Selanjutnya, Korea Utara adalah negara yang tetap paling berperang melawan Amerika Serikat dan sekutunya.